hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi isi hati dari Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang indah ini kita kembali dipertemukan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Filipi pasal yang kedua. Surat Paulus ke jemaat Filipi, yaitu Filipi pasal yang kedua. Saya berharap kita bisa membacanya, membuka Alkitab kita. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengangkat tema kita pada saat ini, yaitu keunikan orang Kristen atau keunikan kekristenan. Nah, saya yakin kita yang hadir pada saat ini di rumah Tuhan ini, tentu kita adalah orang Kristen. Amin. Amin. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa kamu menjadi Kristen? Apa keunikan menjadi orang Kristen? Kenapa kamu tidak agama yang sebelah? Kenapa kamu tidak menjadi agama yang sebelah? Tentu harus ada menjadi daya tawar atau daya tarik dari kekristenan. Dan ini harus betul-betul kita bisa jelaskan ketika bertemu dengan agama non-Kristen. Harus ada keunikan dong yang bisa membedakan. Kalau tidak ada perbedaan atau sama-sama saja, ya berarti kita tidak perlu harus ke gereja, kan begitu. Harus ada daya tarik, harus ada harga jual yang bisa membedakan kekristenan dengan agama lain. Nah, jadi dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, apa sih yang menjadi daya tarik? Apa sih yang menjadi keunikan dari agama Kristen itu? Coba kita pikirkan dan kita renungkan bersama-sama. Apa yang menjadi daya tarik? Apa yang menjadi keunikan daripada agama Kristen itu? Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat semua agama, kalau kita belajar ilmu agama-agama, kalau kita ketika saya duduk di bangku kuliah, ada satu mata kuliah yaitu ilmu agama-agama, dan di sana dipelajari semua agama, termasuk agama Kristen itu sendiri. Nah, ternyata ditemukan bahwa di setiap agama selain Kristen, ternyata mereka konsep keselamatan itulah yang membedakan. Kalau agama sebelah, saya tidak sebut agama apa, yang penting agama sebelah non-Kristen, ketika mereka berbicara soal keselamatan, mereka berbicara dari bawah ke atas. Saya ulangi ya, ketika mereka ingin mencapai sebuah keselamatan, mereka dari bawah ke atas. Nanti akan saya terangkan apa itu bawah ke atas. Sementara dalam agama Kristen, dari atas ke bawah. Nah, apa yang dimaksud dari atas ke bawah? Nah, kalau agama sebelah, dari bawah ke atas. Artinya, usaha manusia untuk mencapai yang di atas itu. Kan kita sekarang posisi kita, manusia kan? Dan
ketika kita ingin mencari keselamatan itu, harus melalui usaha kita. Bagaikan memanjat pohon. Kan dari atas, dari bawah ke atas kan, mencapai, meraih, jatuh. Itulah kalau agama sebelah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa mungkin manusia yang sudah berdosa bisa mencapai keselamatan itu? Tidak mungkin. Di hadapan Allah, manusia itu bagaikan orang yang mati secara rohani. Dan itulah yang dilakukan oleh agama sebelah. Tetapi keunikan agama Kristen dari atas ke bawah. Artinya Allah yang datang untuk manusia. Tadi apa? Manusia yang datang kepada Allah. Gitu? Berarti dari bawah ke atas. Tapi keunikan agama Kristen dari bawah ke atas. Allah yang datang ke bawah. Makanya yang kita peringati setiap Natal itu apa? Apa arti Natal itu? Berarti Allah datang menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia dalam bayi kecil kan? Tidak tiba-tiba manusia yang ada dalam Yesus bin Salabim langsung jadi gitu ya. Karena di konteks agama Israel itu harus jelas silsilahnya. Begitu. Jadi nggak mungkin ketika Yesus menjelma menjadi manusia, tiba-tiba bin Salabim langsung manusia. Enggak, dia harus melalui proses lahir. Seperti manusia pada umumnya. Makanya lahir dan sampai mati di kayu salib. Makanya teks yang kita baca ini apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun Yesus adalah Allah sebenarnya, tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya Yesus itu adalah Allah, tapi dia tidak mau mempertahankan itu dulu. Demi untuk apa? Demi untuk ke bawah. Untuk manusia, tadi kan dia dari atas nih, tapi tidak mau mempertahankan itu terus. Demi apa? Demi untuk keselamatan yang di bawah. Itu keunikan yang tadi. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Tadi kan apa? Allah menjadi sama dengan manusia. Kalau kita baca terus tidak sampai di situ. Dia harus menjadi hamba. Dan tidak sampai di situ. Dia mati di kayu salib. Artinya dalam konteks keselamatan kita, Allah yang datang kepada kita. Kalau Allah yang datang kepada kita, mengajak kita ke surga, masuk akal gak kita pasti masuk ke surga? Sangat masuk akal. Allah datang ke dalam dunia ini mengajak kita, ayo dong ke surga. Artinya alamatnya sudah jelas kan? Yang mengajak kita kan orang surgawi kan? Berbeda dengan kalau tadi kita memiliki konsep agama sebelah tadi yang mengatakan bahwa keselamatan itu melalui usaha dia. Bagaimana ceritanya usaha surga itu di mana? Sama lah saya mau ke sini tapi tidak tahu alamatnya. Surga itu kan berbicara soal yang tidak kelihatan. Tahu nggak di mana surga itu? Kadang kita bilang di atas, ya di atas itu di mana? Karena begitu. Kita tidak tahu sebenarnya. Tapi kalau sudah Allah datang ke dalam dunia, orang pemilik surga itu datang ke dalam dunia ini, sangat masuk akal nggak kita masuk surga? Sangat dong, diancam. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, atau tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga tanpa melalui aku yang datang dari surga itu loh. Dan dia kan kembali ke surga lagi kan? Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, inilah yang menjadi keunikan Kristen yang harus kita pegang teguh, yang tidak dimiliki oleh agama dimanapun. Oleh karena itu kita harus bangga menjadi orang Kristen. Lebih lagi bangga kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu ketika kita percaya kepada Yesus, pasti kita selamat. Ketika kita menerima tawaran dari Yesus itu, ayo kita masuk ke surga. Ayo ke surga dong. Karena aku pemilik surga itu. Seperti ilustrasi yang terus saya ulang-ulang. Tapi saya nggak apa-apa, supaya kita saling lebih apa. Saya ada di sini kan. Ada orang Amerika di sini. Ulangi sekali lagi apa saya, ilustrasi saya. Saya mengajak Bapak Ibu, ayo ke surga, saya bilang gitu toh. Ayo ke Amerika saya bilang. Ayo ke Amerika. Sementara saya orang Medan, gitu. Saya tidak bisa berbahasa Inggris. Saya belum pernah ke Amerika.
Belum tahu kondisi dan segala kondisi di Amerika dan segala geopolitik. Saya nggak tahu. Nah, sementara ada orang Amerika asli, lahir di sana, besar di sana. Ya kan? Bisa berbahasa Inggris tentunya dan tahu segala selak beluk yang ada di Amerika. Diajak Bapak Ibu, ayo ke Amerika. Jujur aja, pilih siapa? Saya tahu orang Amerika itu. Jujur aja secara naluri, secara apa? Secara logika, pilih siapa? Orang Amerika. Kenapa? Dia orang sana, tahu keadaan di sana, ngajak kalian ayo ke Amerika. Sangat masuk akal daripada aku yang belum pernah ke Amerika, ngajak kalian ke Amerika. Tidak tahu bahasa Inggris. Di sana segala saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Salju itu nggak tahu pakai baju apa. Salju. Jangan-jangan nanti kalau ketika salju saya suruh pakai kostum kaos-kaos kan gitu. Karena saya tidak tahu kan. Saya tidak tahu berhadapan dengan siapa di sana. Artinya itu secara ilustrasi Bapak Ibu, kita bisa menerima tawaran dari orang Amerika itu. Karena dia orang sana. Dia tahu selak beluk yang ada di sana daripada saya yang belum pernah ke sana, lahir besarnya di Medan di sini dan logatnya jelas orang Batak kan begitu kan. Bagaimana kalian percaya dengan tawaran saya kan begitu. Demikian juga Yesus. Dia kan tadi yang walaupun dalam rupa Allah kan datang ke dalam dunia ini kan. Ayo ke surga katanya. Aku udah pemilik surga itu. Aku dari sana. Aku warga kerajaan saya surga. Ayo ke sana. Masa sih kalian tidak percaya? Daripada suatu kepercayaan yang membuat suatu kepercayaan agama yang menganggap dia nabi, tetapi belum pernah ke surga. Coba bayangkan itu. Mana yang lebih berkualitas sih? Ada sebuah agama lah. Saya tidak tahu. Ayo kita katanya ke surga. Tapi yang mengajak itu belum pernah ke surga. Secara logika kalian mau terima yang mana? Pasti agama Kristen dong. Yang pengajak itu ya pemilik surga itu. Kan begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tentu kita yang ada di dalam dunia ini, secara khusus kita yang beribadah pada saat ini, tentu pengharapan kita itu, dan kita tentu kita tahu bahwa kita tidak akan selama-lamanya di dalam dunia ini kan. Ada satu pengharapan yang kekal yang harus kita nantikan, itu kerajaan surga atau keselamatan itu. Oleh karena itu, mari mulai saat ini kita bekali diri kita bahwa percaya kepada Yesus yang mengajak kita ke surga itu. Yang dimana dia pemilik surga itu. Dan kita pasti tidak salah alamat. Kalau saya bukan salah alamat kan, saya ajak ke Amerika. Padahal saya bawa ke Kamboja kan. Tahu Kamboja kan? Yang terjadi di sana. Bisa saja saya bawa ke Kamboja. Disiksa lah kalian di sana. Tahu lah kan rasanya kan. Tapi kalau orang Amerika jelas. Nah demikian juga kalau kalian melihat agama sebelah, katanya surga. Di surga itu ada ini, ada bidadari dan sebagainya. Itu surga apa? Surga apa itu? Sementara dalam surga yang kita imani, dalam surga itu tidak ada lagi hal-hal jasmani. Tidak ada lagi makan minum. Karena kita itu semacam hidup kita itulah diri kita itu apa? Diri yang sudah dimuliakan oleh Tuhan. Dan hidup kita hanya memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang singkat ini mencoba menolong kita supaya kita semakin hari sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami. Kami semakin hari percaya kepada Yesus secara sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar agama KTP, agama rutinitas, Kristen rutinitas. Tapi sungguh-sungguh Yesus itu kami pahami, kami terima bahwa yang menawarkan keselamatan itu adalah Yesus itu sendiri, pemilik surga itu sendiri. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman-Mu ini Tuhan tanamkan dalam setiap hati kami, supaya kami semakin hari mengenal Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.